Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Nova Zahra dari kelompok Tulip kelas 10 IPS 3 akan menjelaskan mind mapping tentang sampah. Dari sini bisa terlihat sampah terbagi menjadi dua, ada organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Contohnya kayu, ranting, daun-daun kering. Dan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat diuraikan oleh alam. Contohnya plastik, botol, kaleng, dan besi. Nah, sampah bisa terbagi menjadi dua juga, ada sampah cair dan sampah padat. Sampah padat merupakan semua atau segala bahan buangan, terkecuali urin, kotoran manusia, dan juga sampah cair lainnya. Sampah cair adalah cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Contohnya, limbah dari kamar mandi, cucian, dan limbah pabrik. Cara pengolahannya juga ada 3 jenis, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reduce yang berarti mengurangi sampah. Reuse yang berarti menggunakan kembali. Recycle yaitu mendaur ulang sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hafifah Roiha dari kelompok Tulip kelas 10 IPS 3 akan menjelaskan mind mapping tentang sampah. Jadi gini Bu, sampah dibagi 3, ada sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk, contohnya kayak sisa makanan, sayuran, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah, kertas botol, gelas minuman, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir ada sampah B3 Bu. Apa sih sampah B3? Sampah B3 merupakan sampah beracun yang berasal dari limbah rumah sakit, limbah pabrik, atau lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah B3 ini memiliki ciri lain, yaitu sampah yang belum dapat diolah dengan cara teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Nova Zahra dan rekan saya Siti Hafifah Roiha akan mempresentasikan hasil observasi mengenai sampah. Struktur teks LHO terbagi menjadi 3, ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, di gambar ini termasuk pernyataan umum. Pernyataan umum yaitu berisi pembukaan dan informasi secara umum mengenai sampah. Jadi, kenapa disebut pernyataan umum? Karena terdapat pengertian mengenai sampah secara umum. Saya Siti Hafifah Roiha akan menjelaskan deskripsi bagian mengenai sampah. Nah, di gambar ini termasuk deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu isinya menyangkut pembahasan dan penjelasan secara detail yang ditulis juga secara rinci. Jadi, di gambar ini disebut deskripsi bagian karena berisi gambaran lebih lanjut dari pernyataan umum secara jelas dan terperinci mengenai sampah. Beberapa prinsip yang harus dilakukan sebagai solusi untuk menangani permasalahan sampah yang semakin memburuk. Di antaranya, reduce, reuse, recycle. Reduce yaitu meminimalisir barang atau material yang dipergunakan sehari-hari. Reuse yaitu memilih barang yang bisa dipakai kembali. Recycle yaitu mendaur ulang atau mengolah kembali barang yang sudah tidak berguna. Pengelolaan sampah yang baik dan benar dapat menghindarkan masyarakat dari berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan, seperti kesehatan lingkungan sosial dan ekonomi, serta rasa aman dan nyaman. Ini saya tambahin Bu untuk yang dampak positifnya. Dampak positifnya mengurangi kejadian kasus penyakit menular yang erat kaitannya dengan sampah, menjaga lingkungan tetap bersih, dan bisa dijadikan pupuk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.